Shalom saudara, saya Uncle Mandil, seorang sarjana pendidikan agama Kristen, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saudara, hari ini tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan Allah katakan melalui firman-Nya yang ditulis, yang saya pegang ini. Ini adalah firman Allah yang Allah nyatakan suara hati Allah. Saya terus untuk mengkumandangkan, menyampaikan suara hati Allah kepada kita semuanya. Supaya apa? Supaya engkau mendengar, engkau melihat, dan engkau menyadari, dan engkau memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi isi hati Allah. Makanya itu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya saya untuk menyampaikan kabar baik firman Allah melalui video saya ini. Tuhan Allah telah berbicara kepada manusia pertama dan juga bentuk penyataan Allah di mana melalui pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu. Saudara, ada perintah Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Allah memberikan perintah ini, itu berarti menunjukkan mengenai keberadaan siapa Allah itu, saudara. Kalau manusia itu tidak memegang apa yang Allah katakan, kalau manusia itu tidak mendengarkan lagi apa yang Allah katakan, itu berarti manusia itu memisahkan diri dari Allah. Itu berarti manusia itu tidak lagi bergantung, berserah kepada Allah. Itu berarti manusia itu hidup tanpa hadiran Allah. Kalau manusia itu hidup terlepas dari sumber hidupnya, maka yang terjadi adalah kematian. Itu juga yang terjadi bagaimana dalam perjalanan manusia itu ketika dia tidak lagi dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, suara Tuhan, dan manusia itu mulai membangun dirinya atas kebenarannya sendiri, maka manusia itu mati, saudara. Inilah yang terjadi ketika manusia itu tidak lagi dengar-dengaran dan dia melanggar perintah Tuhan. Dan yang terjadi adalah kematian. Mengapa terjadi kematian? Karena manusia itu sendiri yang memisahkan dari sumber hidup yang memberikan manusia itu hidup. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di mana Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Tetapi sebelum Tuhan Allah mengembuskan napas hidup itu, saudara, manusia itu belum menjadi makhluk yang hidup. Kapan menjadi jiwa atau makhluk yang hidup? Ketika Tuhan Allah mengembuskan napas hidup dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sumber hidup ada pada Allah. Tetapi manusia yang tadinya menerima perintah Allah tidak lagi dengar-dengaran. Manusia itu sendiri yang membuat terpisah dirinya dari Allah. Bukan Allah. Allah tidak membenci saudara. Allah tidak membenci manusia itu. Allah tidak merancang kematian pada manusia itu. Karena Allah hendak ingin menyatakan, ingin merancang manusia itu untuk hidup selama-lamanya. Karena dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, segala yang dijadikan oleh Allah sungguh amat baik. Tidak ada rancangan Allah yang jahat. Tetapi yang membuat manusia itu mati adalah kemanusiaan dari manusia itu, pilihan dari manusia itu, di mana manusia itu sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Allah sumber hidupnya. Dan ini juga yang terjadi, saudara, ketika pada zaman Nuh, di mana Allah berbicara kepada Nuh melalui bahtera Nuh yang dibuat oleh Nuh. Dan ini adalah bentuk Allah menyatakan dirinya, menyatakan dirinya dalam melalui firman-Nya, di mana diperintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera supaya orang-orang yang melihat itu percaya. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang tersebut pada zaman Nuh memilih untuk tidak percaya, menganggap omong kosong dari apa yang Nuh lakukan. Dan yang terjadi pada orang-orang yang tidak percaya kepada pemberitaan apa yang dikatakan dan apa yang telah dibuat oleh Nuh melalui bahtera itu, orang-orang tersebut yang tidak percaya binasa. Begitu juga bentuk terakhir penyataan Allah melalui kehadirannya, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
yang telah disalibkan, yang telah dilihat, yang dipandang oleh dunia, yang telah dilihat, disaksikan oleh mata. Tetapi kalau orang tidak percaya kepada kehadiran anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah kematian. Kenapa kematian? Karena orang yang telah tidak percaya kepada karya keselamatan Allah di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang disaksikan oleh semua orang yang tidak percaya, maka orang itu juga sendiri yang membuat diri mereka terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena orang yang terpisah dari Allah selama-lamanya tidak ada kehidupan apa-apa lagi. Begitu juga saudara, kehidupan kita di zaman sekarang ini. Orang yang menolak kabar baik, menolak Yesus Kristus yang telah hadir, anak tunggal Bapa itu, satu-satunya yang ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamai bagi kita dengan Allah. Maka orang-orang yang menolak itu, orang-orang yang tidak diselamatkan. Karena orang itu sendiri yang memilih untuk tidak selamat. Makanya saudaraku, Yesus Kristus mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Peganglah apa yang ada padamu, yaitu imanmu di dalam Yesus Kristus. Oleh darah Yesus Kristus kita ditebus, kita dilayakkan, kita mendapat kebenaran, pembenaran, kita dibenarkan oleh Allah. Allah yang adalah sumber hidup kita, Allah yang telah mengutus firman-Nya, Allah yang telah menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita sampai kedatangan Kristus kedua kalinya, hingga kita menerima mahkota yang darinya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, tetap semangat, jangan mau digeser oleh dunia ataupun iblis dengan cara-cara iblis untuk menggeser imanmu. Jangan mau. Bersukacitalah sebab namamu terdaftar dalam kerajaan sorga, sebab engkau imanmu di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.